warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ani Putri Tabrani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kebutuhan peserta didik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai kebutuhan peserta didik, saya akan menjelaskan mengenai arti dari kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan merupakan suatu proses asasi yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu keseimbangan dalam sebuah organisme. Kebutuhan terjadi ketika seseorang merasa kekurangan, ketidaksempurnaan yang akan merusak kesejahteraannya. Dengan kata lain, kebutuhan terjadi ketika seorang individu merasa kekurangan dalam hidupnya sehingga ia melakukan sebuah tindakan untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuan itu yang nantinya akan melengkapi kebutuhan yang ia rasa kurang tersebut. Menurut ahli psikologi yaitu MC Sliland, ada 3 jenis kebutuhan yang ada dalam diri peserta didik. Yang pertama, need of achievement. Need of achievement itu merupakan suatu motif untuk mendorong seseorang untuk mencapai suatu keberhasilan, baik itu dari orang lain maupun dari diri sendiri. Nah, ciri-ciri peserta didik yang memiliki sifat need of achievement. Yang pertama adalah dia ini senang memiliki tanggung jawab yang besar. Lalu yang kedua, dia tuh suka jika diberi feedback dari orang lain. Lalu yang ketiga, dia selalu bertanggung jawab atas segala yang ia perbuat. Lalu yang kedua adalah need of power. Maksudnya dari need of power ini adalah suatu kebutuhan untuk memberikan kesan kepada orang lain bahwa diri kita atau diri peserta didik ini merupakan sosok yang sangat kuat dan berkuasa gitu. Jadi seseorang yang memiliki sifat need of power ini dia tuh harus menang dalam suatu perdebatan, dan juga dia tuh harus bisa mengubah tingkah laku orang lain agar mencapai suatu kedudukan atau status yang sama. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki sifat need of power ini, yang pertama, dia selalu aktif dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, dia tuh selalu peka terhadap keadaan sekitarnya. Dan yang ketiga, dia tuh selalu ingin untuk mengubah tingkah laku orang lain meskipun dia semua tidak diminta oleh orang lain tersebut. Lalu yang ketiga adalah need of affiliation atau kebutuhan untuk berafiliasi. Maksud dari need of affiliation ini adalah kecenderungan di mana seorang ini suka sekali bersosialisasi dengan dunia luarnya tanpa memandang status, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki need of affiliation ini, yang pertama, dia ini senang sekali berkumpul daripada sendirian. Lalu dia ini suka sekali untuk bercerita via telepon atau lain sebagainya. Dan terakhir, dia tuh suka sekali pekerjaan di mana membutuhkan interaksi kelompok daripada dia harus bekerja sendirian. Selain MC Sliland, ada ahli psikologi lain yang bernama Abraham H. Maslow. Dia membuat sebuah teori yang bernama hierarki kebutuhan. Di hierarki kebutuhan ada 5 kebutuhan yang ada dalam peserta didik. Yang pertama, psikologi needs, yaitu kebutuhan psikologis. Yang kedua, need for self security and security, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, need for love and belongingness, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki. Yang keempat adalah need for self-esteem, yaitu kebutuhan akan rasa harga diri. Yang terakhir adalah need for self-actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Lalu selanjutnya ada implementasi kebutuhan peserta didik dalam pendidikan. Yang pertama ada kebutuhan jasmaniah. Kebutuhan jasmaniah ini seperti makan, minum, pakaian, lalu kesehatan jasmaniah, dan juga terhindar dari sesuatu yang mengancam dirinya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sekolah harus melakukan suatu upaya. Yang pertama, sekolah harus memberikan suatu pembelajaran mengenai apa saja makanan yang bergizi. Lalu yang kedua, sekolah ini harus menanamkan kepada diri peserta didik untuk selalu mengkonsumsi makanan yang menyehatkan dirinya. Lalu yang ketiga adalah sekolah harus menyediakan waktu untuk peserta didik agar mereka bisa beristirahat. Lalu yang keempat,
sekolah harus menyediakan pelatihan fisik seperti olahraga, dan yang terakhir, sekolah harus menyediakan suatu fasilitas yang memungkinkan peserta didik agar bisa bergerak bebas. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini merupakan suatu yang terpenting yang harus dipenuhi oleh sekolah ketika peserta didik ini berada dalam sekolah, karena setiap peserta didik ini saat ada di sekolah mereka selalu mendambakan lingkungan sekolah yang tentram, aman, teratur, dan terhindar dari suatu ancaman yang akan mengancamnya. Nah, hilangnya rasa aman pada diri peserta didik akan mengakibatkan mereka merasa takut, cemas, dan juga akan hilangnya interpersonal antara dirinya dengan orang lain, dan yang nantinya akan berakibat kepada prestasi belajar mereka di sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Peserta didik yang mendapatkan rasa kasih sayang yang cukup dari guru, mereka akan merasa bahagia, lalu mereka akan merasa senang, dan mereka akan merasa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka. Sebaliknya, jika peserta didik mendapatkan rasa kasih sayang yang kurang dari gurunya, mereka akan merasa terisolasi, lalu rendah diri, yang nantinya akan berefek pada proses belajar mereka. Lalu selanjutnya ada kebutuhan akan rasa penghargaan. Nah, di sini kebutuhan akan rasa penghargaan ini membuat peserta didik itu merasa diakui keberadaannya. Nah, tugas guru untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaan ini yang pertama adalah mengakui siswa sebagai pribadi yang secara utuh, lalu menempatkan setiap peserta didik pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu guru ini harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Lalu selanjutnya, guru ini harus menanamkan sisi positif kepada setiap muridnya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik juga harus merasa kebebasan, merasa dirinya harus bebas, tidak terikat oleh kukungan-kukungan dan ikatan-ikatan tertentu. Nah, ketika seorang peserta didik merasa ia tertekan, dia akan merasa frustasi yang nantinya akan mengganggu proses belajarnya. Lalu yang terakhir ada kebutuhan akan rasa sukses. Guru merupakan peran yang terpenting untuk selalu mendukung peserta didik dalam mencapai suatu keberhasilannya. Dan juga setelah siswa tersebut mendapatkan sebuah prestasi, walaupun itu kecil, guru harus memberikan suatu ungkapan, baik verbal maupun non-verbal. Nah, dari ungkapan yang tulus dari seorang guru, peserta didik akan merasakan bahwa dirinya ini sukses dan akan rasa terus bermotivasi untuk mengembangkan dirinya agar mencapai gerbang kesuksesan. Selain pengertian dari kebutuhan peserta didik, juga ada pengertian dari konsep tugas perkembangan. Menurut Harvey Grace 1961, konsep tugas perkembangan adalah suatu tugas yang dilaksanakan pada periode tertentu dan jika berhasil melakukannya akan menimbulkan efek bahagia pada diri sendiri yang juga akan menimbulkan rasa semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya, dan jika gagal akan menimbulkan rasa sedih dan akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Nah, jenis-jenis tugas perkembangan peserta didik yang pertama adalah mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya, baik pria ataupun wanita, mencapai peran sosial pria dan wanita, menerima seluruh keadaannya dan menggunakannya secara efektif, lalu mencapai kemandirian emosional dengan orang tua dan orang dewasa lainnya, lalu mencapai jaminan kesuksesan ekonomis. Baik, sekian dari presentasi yang sudah saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam pengucapan atau pemaparan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.